Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Bang Adi dalam channel Komunitas Santri. Baik teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang beberapa waktu yang lalu kita dihebohkan. Kita dibuat gempar ini ya, dan Oh my God! tentang pernyataan dari seorang ustadz, seorang kiai yang masyhur alim. Beliau adalah seorang pendakwah juga. Cuma di sini menjadi titik poinnya adalah salah satu dari pendapat beliau yang beliau kemukakan, baik itu di pentas, di panggung maupun beberapa pertemuan, di segmen pertemuan itu beliau mengatakan bahwasanya ini yang menarik, Islam tidak perlu dibela. Nah, jadi menurut pendapat beliau itu ada Islam tidak perlu dibela. Setelah kami searching juga di Google dan lain sebagainya, kami juga menemukan hal-hal yang senada, yang mengemukakan bahwasanya seperti yang pernah ditulis oleh almarhum Gus Dur tahun 1980-an itu. Dalam tulisannya beliau mengatakan Allah itu tidak perlu dibela. Jadi begini, menurut pendapat kami, jika seandainya yang beliau itu maksudkan adalah baik atau sesuatu yang positif, hendaknya itu diungkap secara intern dan tidak secara publikasi, lebih-lebih di atas pentas, di atas halayak ramai. Karena sekelas beliau itu setiap inci dari ucapannya itu sangat diperhatikan oleh masyarakat. Lebih-lebih zaman sekarang dunia teknologi, media sosial ini sangat mudah sekali. Jadi seumpamanya Islam tidak perlu dibela, karena mungkin pendapat beliau adalah Islam itu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Oke, fine. Itu memang benar, bagus. Akan tetapi Islam juga dalam Al-Quran juga mengajarkan kepada kita untuk menghindari dari kalimat-kalimat yang mengandung kontroversi. Contoh dalam surah Al-Baqarah ayat 104 itu, di sana Allah mengajarkan bahwasannya kita sebagai umat Islam tidak seperti orang Yahudi. Kenapa? Karena pada saat itu asbabun nuzulnya, pada saat itu orang-orang Yahudi itu mengejek Nabi Muhammad dengan mengatakan, ya Muhammad ra'ina. Maksudnya itu adalah mengejek, karena ra'ina itu adalah bahasa Yahudi, salah satu kalimat bahasa Yahudi yang artinya adalah sabun, mencaci maki, mengolok-olok, merendahkan dan sejenisnya. Jadi Allah mengajarkan kepada umat Islam pada saat itu, untuk umat Islam khusus manggil Nabi Muhammad wa qul unzurna, memakai kalimat unzurna ya Muhammad, unzurna. Jadi jangan ikut-ikutan pada mereka yang menggunakan kalimat yang seolah-olah memanggil Nabi Muhammad tapi sebenarnya adalah menghina Nabi Muhammad. Jadi kalimat itu kan mengundang kontroversi. Jadi kita sebagai umat Islam tidak boleh atau harus menghindari kalimat-kalimat yang mengandung kontroversi. Lebih-lebih itu diucapkan oleh seorang tokoh masyarakat maupun tokoh agama, lebih-lebih seorang ustadz maupun seorang kiai. Jadi harus betul-betul menjaga. Karena apa? Karena ucapannya itu sangat didengar oleh orang halayak ramai, dan ini sangat ditentang oleh salah seorang tokoh ulama kita juga, yakni Al-Mukarram Buya Yahya dan juga Al-Mukarram Ustadz Abdul Somad. Dalam kesempatan beliau itu menerangkan, memang betul seandainya kita membela agama Islam bukan berarti kita itu lebih kuat dari Islam. Kita membela agamanya Allah bukan berarti kita itu lebih kuat, lebih hebat daripada Allah. Bukan seperti itu konsepnya. Akan tapi karena ini juga memang ajakan dari Al-Quran, sebagaimana yang Allah terangkan dalam surah Al-Qital atau surah Muhammad ayat 7. Di sana itu diterangkan bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum, yang artinya adalah wahai orang-orang yang beriman. Jadi sebenarnya ajakan ini
untuk level mereka yang beriman. Jadi ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in tansurullah yansurkum. Apabila kalian membela agama Allah Subhanahu wa taala, membela Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan membela kalian. Jadi di sini kami penasaran. Jadi yang maksud dengan membela Allah ini bagaimana? Maka di tafsir Jalalinnya itu pada halaman 416 kurang lebih seperti itu. Di sana dijelaskan yang dimaksud dengan membela Allah itu adalah aidinuhu wa rasuluhu, yakni membela agamanya Allah dan membela rasulnya Allah. Jadi pada dasarnya ini memang diajak oleh Allah untuk membela agamanya Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tatkala kita membela bukan berarti kita lebih hebat daripada Islam atau daripada Allah. Jadi pesan kami pribadi, kita sebagai, anggaplah kita orang awam, pendapat mana yang harus kita ikuti? Yang harus kita ikuti adalah pendapat yang nomor 2. Jangan sampai patah semangat untuk terus membela dan memperjuangkan agamanya Allah. Mengapa? Karena kita tidak perlu jauh-jauh. Kita contoh Nabi Muhammad. Kalau memang Allah sudah tidak perlu untuk bantuan manusia, makhluk yang lemah untuk membela agamanya, Allah bisa saja langsung membuat semuanya kun fayakun sesuai keinginan Allah. Akan tapi Allah punya cara sunnatullahnya. Jadi Allah menginginkan Nabi Muhammad untuk mengajak manusia memperjuangkan agama Allah, menyebarkan agama Allah, menyebarkan syariat Islam. Jadi Nabi Muhammad dan para sahabat saja berjuang, lebih-lebih kita juga harus ikut berjuang. Kalau beliau menjaga Islam dengan fisiknya, maka kita menjaga Islam dengan ilmu, menjaga Islam dengan akhlakul karimah, menjaga Islam dengan cara tetap menjadikan Islam itu ya'lu wa la yu'la alaih. Jadi untuk pendapat yang pertama tadi mungkin tidak perlu kita hiraukan. Mungkin beliau ada dalil sendiri atau ada maksud lain, maksud yang lain tersendiri. Kita tidak perlu ikut pada pendapat yang demikian. Kita ikut saja kepada ulama-ulama yang mengajak kita untuk tetap memperjuangkan agama Islam. Mungkin para hadirin cukup demikian untuk video kali ini. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Dimohonkan juga untuk senantiasa memberikan kritik dan sarannya di kolom komentar. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.